Pemain sinetron Atta Lareksya lagi-lagi sukses bikin mancing netizen buat komen julidnya Lakit. Gegaranya, Arik bikin postingan status begini. Siap menghadapi kezoliman pagi ini. Entah siapa yang merasa zolim, terzolimi, dan menzolimi. Yang jelas, kemarin, Kamis 29 April 2021, adalah waktu pelaksanaan eksekusi kedua anak Arik Sania Marwa, di mana Marwa menang hak asuh. Tapi Marwa gagal bawa pulang kedua anaknya, gegara pihak Arik bikin kericuhan saat proses eksekusi berlangsung. Iya, jadi kan memang hari ini jadwal eksekusi anak ya, karena memang dasarnya itu saya menang secara hukum atas kedua anak saya hak asuhnya. Tadi saya datang didampingi oleh pihak pengadilan pastinya sama pengacara. Ini orang rumah tahu kan semua kalau saya hari ini mau datang untuk eksekusi. Kok malah disetting kayak begini gitu loh. Maksudnya dia bilang nggak setting, anaknya kabur sendiri. Ya pasti kan kalian bisa atur dong. Anak saya ini masih anak kecil. Anak kecil itu kan gimana lingkungan dibentuk gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya emang udah tahu mau saya datang, ya gimana biar dibikin kondusif lah. Kalau misalnya anak dalam kamar dikunci dan serumah bilang kuncinya nggak ada, udah hilang, ya itu artinya apa nggak sama juga mempersulit. Melihat Marwa gagal melaksanakan proses eksekusi terhadap anaknya, gegara pihak Arik bikin chaos, netizen pun langsung nyerbu lapak medsos Arik sambil komen julidnya Lakit di postingannya tentang zolim. Melarang anak ketemu ibu, itu yang sesungguhnya zolim, jangan dibalik-balik. Laki-laki kok model gini, playing victim. Kamu yang zolim memisahkan anak dari ibunya. Saya udah buntu banget karena ibaratnya gini loh, baru dapat kepercayaan tiba-tiba udah ini lagi ya kan. Terus sampai itu alotnya lah, sampai jam 2 nggak mau buka pintu juga, sampai akhirnya mereka mau buka pintu karena saya bilang saya cuma mau peluk doang sebelum saya pulang. Terus saya buka pintu, dia buka pintu dari dalam, saya peluk. Nah tiba-tiba di luar terjadi kericuhan deh tuh. Saya nggak tahu tuh ada yang teriak-teriakan. Sampai keadaan udah menurut saya benar-benar udah chaos dan udah nggak kondusif. Akhirnya udah kita putuskan udah ini ditunda karena udah terlalu kesian untuk psikis anaknya gitu loh. Dituding zolim, Marwa pun seolah membalas postingan Arik dalam bahasa Inggris. I'm trying my best. One day, Syarif and Sabira, you will know, you will understand. Pertarungan menuju babak 16 besar Voice of Ramadan makin sengit dan menegangkan. Hanya menyisakan 3 tiket saja. Maka wajar saja kalau di episode ke-14 panggung Voice of Ramadan terasa sangat panas dan tensi tinggi. Panasnya persaingan bahkan sampai merembet ke kursi juri. Terjadi debat panjang dan panas antara Iis Dahlia dan Pasha Ungu yang berujung dengan walkoutnya Iis Dahlia dari bangku juri Voice of Ramadan. Menurut saya agak berlebihan sebenarnya gitu loh. Kan Teis ini kan senior saya ya, maksudnya jauh lebih dewasa, jauh lebih paham tentang situasi. Bahkan jadi juri mungkin sudah berkali-kali. Aku baru pertama kali gitu kan. Karena menurut saya gini, 2 jagoan tadi itu menurut saya, selain dengan batasan waktu tadi ya, kan satu Kasulis bilang bagus, satu lagi Teis bilang bagus. Ya udah fair kan? Dan kami berdua sama Kang Iri pun netral juga, oke udah masukin dua-dua, tidak ada masalah. 2 boleh masuk, 3 bahkan boleh masuk. Tapi tadi ya sudahlah 2 deh, besok jadi kita nggak usah pusing-pusing. Ya pastilah, Teisin kan biasalah marah-marah sebentar, ntar juga bayar lagi. Ya karena saya sama Teis sudah lama kan kita kerja samanya udah sering. Perdebatan sengit antara juri Iis Dahlia dan Pasha Ungu terjadi saat keduanya beda pendapat untuk meloloskan 2 kontestan sekaligus, yakni Mai Dika Dwi Putra alias Dika asal Cianjur dan Siti Samrotul Puada atau Ada dari Tangerang.
nggak nyangka bakal lolos tadi. Padahal kita udah sama-sama pasrah. Kalau kamu yang menang, kamu semangat ya. Kalau aku yang menang, aku yang semangat gitu. Iya, kami udah sama-sama gitu. Iya, ternyata alhamdulillah juri milik kita. Iya, sempat ada perdebatan. Dari aku sih alhamdulillah bagus-bagus, mungkin masih pada demam-demam panggung. Aku juga ngerti, aku sangat mengerti itu. Semoga kuat ya mentalnya. Semoga kuat, aku aja yang karantina, gelepek-gelepek.